Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alteza Channel. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Tina Astuti. Kisah yang berjudul Sop Kaki Suami Istri. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Astaga sayang, tolong dengarkan penjelasan aku dulu, ujar Darwin mengejar Tifa. Sesampainya di rumah, Tifa langsung menghempaskan barang-barang. Ia begitu murka terhadap Darwin. Ia begitu salah mempercayai Darwin. Bahkan akhir-akhir ini suaminya bersikap manis terhadapnya hanya karena ingin menutupi kebusukan yang selama ini disembunyikan. Bukan hanya sang suami yang bersikap manis, namun juga Bu Imar akhir-akhir ini tidak pernah membuat masalah lagi pada dirinya. Bahkan Bu Imar juga sengaja mengakrabkan diri pada Tifa. Tidak seperti biasanya. Bahkan ia sudah janggal, namun ia tidak menyadari semua perubahan orang-orang terdekatnya yang hanya ingin menutupi kebusukan mereka. Ujar Tifa histeris sambil menghancurkan benda-benda di sekitarnya yang menjadi pelampiasan. Sayang, sudah cukup. Kamu jangan menyakiti dirimu sendiri, ujar Darwin mencoba menghentikan Tifa yang mengamuk. Kau itu yang menyakitiku, kau yang menghancurkanku, ujar Tifa menunjuk-nunjuk wajah Darwin. Maaf sayang, maaf. Abang bisa menjelaskan semuanya, ucap Darwin berusaha merengkuh tubuh Tifa. Namun Tifa terus memberontak dan mendorong tubuh Darwin agar menjauh darinya. Tidak perlu bang, aku sudah melihatnya semuanya. Aku mau abang jujur sekarang juga. Sejak kapan bang abang membohongi aku? Tanya Tifa menatap tajam Darwin. Darwin bergeming. Ia bingung harus berkata jujur atau berbohong. Jika ia berkata jujur, maka mungkin akan mengakibatkan lebih tertekannya lagi bagi Tifa. Tapi di sisi lain, jika ia kembali berbohong, maka ia sudah begitu banyak menciptakan kebohongan. Darwin menatap penuh cinta pada Tifa. Ia memang mencintai istrinya, tapi ia mencintainya dengan cara yang salah, hanya agar istrinya bisa merasakan kebahagiaan. Jawab bang, jawab, desak Tifa. Sudah 4 bulan, jawab Darwin pelan. Darwin hanya bisa bertunduk malu, sedangkan Tifa tidak percaya apa yang ia dengar. Sungguh membuat dirinya begitu syok atas pengakuan sang suami. Sumpah aku kecewa bang, kecewa, ujar Tifa meninggalkan Darwin yang masih sangat merasa bersalah. Tifa memasuki kamar dan mengunci kamar dari dalam. Ia menangis sejadi-jadinya malam itu. Tidak menyangka jika suaminya diam-diam berkhianat dengan tetangganya sendiri. Sayang, abang bisa menjelaskan semuanya. Kamu perlu dengar alasan abang ini, ucap Darwin dari balik pintu. Nggak usah bang, ini semua udah jelas, jawab Tifa. Lalu Darwin berusaha terus meminta maaf pada Tifa. Bahkan ia memohon kepada istrinya itu agar mendengarkan penjelasannya. Darwin sudah beberapa kali mengetuk pintu dan berharap Tifa membukanya. Ia takut Tifa berbuat nekat di dalam sana. Ia tidak mau kehilangan Tifa. Semalaman suntuk, Darwin tidak bisa memejamkan matanya. Sedangkan Tifa sudah tertidur sejak tadi karena sudah terlalu capek melalui hari yang berat. Darwin terus saja merutuki dirinya sendiri. Entah kapan ia kali ini sangat apes. Padahal biasanya selalu aman dan terkendali saja. Entah kenapa malam ini malah sebaliknya. Padahal rutinitasnya ia kerjakan di jam yang sama, yaitu membuat alasan pergi ke pasar membeli kebutuhan pokok. Dan sebelum ke pasar ia akan mampir dulu ke rumah Bu Imar. Apa Tifa membuntuti aku ya? Batin Darwin bertanya-tanya. Lalu Darwin menerawang langit-langit rumah, bertanya-tanya kenapa Tifa mengetahui semuanya. Padahal ia sudah bermain sangat rapi, tapi masih saja tetap akhirnya ketahuan. Saat sedang termenung, teringat Darwin dengan motornya. Ia lupa mengambil motor yang ia letakkan di halaman musola. Darwin memang sengaja menyembunyikan motornya di halaman musola
Lalu ia pergi berjalan kaki menuju rumah Bu Imar. Begitulah yang ia lakukan 4 bulan terakhir ini demi balas uang yang diberikan oleh Bu Imar. Setelah mengambil motor, Darwin kembali ke rumah. Sebelumnya ia sempat melirik rumah Bu Imar. Tidak mungkin baginya ke sana setelah kejadian ini. 4 bulan menjadi pacar bayaran Bu Imar. Sejujurnya Darwin juga capek. Capek berbohong, capek membuat alasan ini itu, dan capek terus-terusan melayani Bu Imar. Sedangkan jika ia menolak dalam 1 malam saja, maka Bu Imar akan mengancam Darwin. Ia juga capek selalu ditekan oleh perempuan parubaya tersebut yang harus permintaannya selalu dituruti. Ingin menghentikan semuanya, namun karena Bu Imar, maka hidup mereka sudah cukup lumayan membaik. 4 bulan menjalani usaha semua di bawah pengawasan Bu Imar. Bahkan berkat beliau juga, kini warung sup kaki mereka semakin ramai karena Bu Imar yang menawarkan kepada teman-temannya. Tidak lama pintu kamar terbuka. Terlihat Tifa dengan tidak baik-baik saja. Ia begitu frustasi dengan rambut acak-acakan dan mata yang membengkak. "Sayang, tolong dengarkan penjelasan abang," pinta Darwin. Tifa terdiam. Baginya tak salah harus mendengarkan penjelasan sang suami. Dirasa Tifa sudah tenang, maka Darwin menjelaskan semuanya dari awal sampai 4 bulan terakhir ini. Bahkan modal yang didapatnya juga berasal dari Bu Imar. "Jujur, abang juga terpaksa. Abang ingin membahagiakan kamu agar kita tidak terpuruk dari kemiskinan," jelas Darwin. "Abang tidak benar-benar menikmatinya. Abang juga capek. Abang hanya ingin memanfaatkan wanita bawah tanah itu. Abang ingin lepas juga," tutur Darwin. Darwin berkata jujur apa adanya. Selama ini menjalani hanya ingin keuntungannya saja. Ia juga tidak benar-benar menikmatinya dalam memerankan peran tersebut. "Abang yakin ingin lepas?" tanya Tifa. "Iya, abang ingin lepas. Abang capek ditekan di bawah ancaman nenek tua itu," ujar Darwin. Tifa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Baik, akan aku bantu," ujar Tifa. "Bang, aku akan benar-benar membantumu," ujar Tifa lagi. "Tapi kamu benar-benar yakin untuk terlepas dari Bu Imar?" sambung Tifa. Darwin menganggukkan kepalanya dengan ragu. Ia kali ini tidak mau lagi harus hidup di bawah kendali perempuan tua itu, hanya karena beliau memiliki banyak uang. "Abang yakin sayang, abang juga capek," ujar Darwin. "Baiklah kalau begitu bang, kita rencanakan selanjutnya," ucap Tifa. "Rencana bagaimana maksud kamu sayang?" tanya Darwin. "Nanti kita bahas lagi, aku mau tidur," ujar Tifa meninggalkan Darwin seorang diri. Keesokan paginya, mereka memilih tidak membuka warung. Ditambah Tifa tiba-tiba merasa demam, tubuhnya begitu panas. Darwin tahu jika Tifa begini karena begitu syok kejadian tadi malam. Darwin seharian hanya menemani Tifa, padahal rencananya ia akan menemui Bu Imar untuk mengakhiri hubungannya. Tapi ia tidak berani meninggalkan Tifa walau selangkah pun. "Bang, abang kenapa gelisah begitu?" tanya Tifa. "Apa abang boleh pergi ke rumah Bu Imar? Abang pengen menyelesaikan semuanya dan membalikan uang beliau," ucap Darwin. "Pergilah bang," jawab Tifa. "Hanya sebentar, lalu abang langsung pulang," jawab Darwin. "Terserah abang aja," jawab Tifa malas mendengar nama Bu Imar disebut. Setelah itu Darwin langsung ke rumah Bu Imar. Beberapa kali memanggil dan mengetuk pintu, akhirnya pintu terbuka. Terlihat Bu Imar masih memakai handuk, yang kemungkinan besar beliau baru saja selesai mandi. "Darwin?" ucap Bu Imar keheranan dan menengok keluar memastikan jika Tifa tidak ikut. "Masuk," titah Bu Imar. "Tidak Bu, saya cukup di sini aja," jawab Darwin. "Saya kesini hanya ingin mengembalikan uang Bu Imar, dan saya kesini ingin mengakhiri semuanya Bu," ujar Darwin. Bu Imar yang mendengarkannya hanya tertawa saja. Lalu beliau mengambil uang tersebut dan tanpa diduga, uang yang cukup tebal tersebut langsung dihamburkan kepada Darwin. "Kalau mau mengembalikan dan mengakhiri semuanya, kembalikanlah semuanya, jangan setengah-setengah," ucap Bu Imar menatap tajam pada Darwin. Bu Imar juga tidak mau kalah. Jika Darwin merendahkannya, maka Bu Imar juga harus turut merendahkan Darwin.
Baik, saya akan mengembalikan semuanya demi istri saya, ujar Darwin meninggalkan Bu Imar yang masih bergeming. Darwin sudah mantap semuanya. Ia benar-benar akan berhenti dan bertobat apa yang pernah ia lakukan hanya karena uang. Singkat cerita, sejak kejadian itu, warung mereka tak pernah buka lagi, walaupun beberapa orang ada yang menanyakannya. Tepat pada 1 minggu kejadian tersebut, Tifa sudah menerima dengan ikhlas dan kembali memaafkan Darwin. Tifa, kalian kenapa gak pernah buka lagi? Padahal kan warung kalian sudah mulai rame, tanya salah satu ibu-ibu saat mereka berkumpul sambil belanja sayuran. Tutup dulu Bu sementara waktu, capek juga kalau punya warung, jawab Tifa apa adanya. Habis modal kali, timpal Bu Imar sambil tersenyum miring. Masa habis modal sih? Buka lagi dong Tifa, ujar yang lain. Tifa hanya melirik Bu Imar sekilas. Memang betul jika mereka sudah kehabisan modal. Bahkan suaminya benar-benar mengembalikan semuanya dan kembali bekerja serabutan di pasar. Apa jangan-jangan kalah saing? Ujar Bu Imar. Tifa hanya tersenyum saja. Sebetulnya sangat disayangkan sekali jika mereka tutup, sedangkan pelanggan sudah mulai tahu dan mereka juga menyukai menu warung yang ditawarkan. Bilang pada Darwin suruh buka warung lagi Tifa, ujar Bu Imar. Tifa hanya melirik sekilas perempuan parubaya tersebut. Ia tahu maksud dari wanita tua itu. Malah sekali bagi Tifa untuk meladeni wanita tersebut. Sedangkan ibu-ibu yang lain terus mendesak Tifa untuk kembali membuka warung, sedangkan mereka tak banyak uang untuk membuka warung kembali. Bahkan membeli kebutuhan dapur yang mana menu utamanya memerlukan daging sapi yang harganya mahal. Bahkan saat ini barang-barang tersebut sedang naik harga. Bilang pada suamimu jika perlu modal jangan sungkan pinjam sama saya, ucap Bu Imar. Walau suara beliau tidak terlalu keras, namun mampu membuat Tifa naik darah. Sedangkan ibu-ibu yang lain hanya memperhatikan Tifa yang terlihat begitu emosi. Mereka tidak tahu jika Bu Imar dan Darwin pernah main di belakang. Dari kejauhan, Darwin memperhatikan istrinya yang sepertinya sedang menahan amarah. Lekas ia menyusul dan membawa Tifa pulang. Darwin melirik sekilas yang ternyata ada Bu Imar di tempat yang sama. Darwin, jika perlu modal datanglah pada saya, ucap Bu Imar sengaja untuk memanas-manasi Tifa. Tak digubris oleh Darwin, tawaran dari Bu Imar sama saja dengan merendahkan harga dirinya. Setelah itu, Tifa langsung menangis sejadi-jadinya di pelukan Darwin. Bahkan Darwin juga terus meminta maaf pada Tifa dan berusaha memperbaikinya kembali. Abang juga sakit hati, ucap Darwin. Abang mau menebus kesalahan abang, tanya Tifa. Maksudnya, abang mau gak agar kita tidak dijelekan lagi dan abang juga bisa terlepas dari wanita tua itu? Gimana caranya? Tapi abang harus yakin dulu, ucap Tifa. Abang yakin? Apa itu? Tanya Darwin. Kita bunuh di malam hari. Kamu serius sayang? Tanya Darwin tak percaya dengan ide konyol istrinya. Iya, aku serius, jawab Tifa begitu yakin. Kalau kau tidak menurut padaku, maka kamu juga akan aku habisi bang, ancam Tifa. Demi sang istri dan demi menebus kesalahannya, maka Darwin rela menuruti apa yang dikatakan Tifa. Gimana caranya? Tanya Darwin. Serahkan saja padaku, jawab Tifa begitu yakin. Darwin hanya menganggukkan kepalanya. Ia memperhatikan Tifa, merasa tidak yakin dan meragukan ide dari Tifa. Jika dipikir-pikir, perempuan lemah lembut dan penyayang itu rasanya tidak akan bisa mungkin menghabisi nyawa seseorang. Namun yang membuat Darwin takut jika Tifa benar-benar nekat jika dirinya juga akan turut dihabisi. Siang itu Darwin pergi ke warung yang kebetulan melewati rumah Bu Imar. Namun saat ia melewati depan rumah tersebut, nampak Bu Imar memanggil namanya. Sontak saja Darwin menoleh. Darwin tunggu, ucap Bu Imar menghentikan langkah Darwin. Bu Imar menghampiri Darwin, sedangkan Darwin merasa sangat was-was jika Tifa melihatnya. Ia juga tidak mau jika dirinya dihabisi oleh istrinya sendiri. Ada apaan Bu? Tanya Darwin singkat. Kamu lupa? Jika kita berdua gini jangan manggil Bu Imar,
ucap Bu Imar memamerkan muka cemberut beliau yang sudah merenggut di sebagian wajah. Saya nggak mau lagi Bu, saya sudah nyesel, ucap Darwin dengan tatapan nyalang. Kamu ingkar Darwin? Saya putuskan, saya akhiri semua ini. Capek juga saya meladeni Bu Imar, ucap Darwin dengan suara penuh penekanan. Baik, jika kamu mau mengakhiri semuanya, kembalikan apa yang pernah aku kasih. Kamu dan Tifa dilarang membuka warung kembali. Warung itu juga milik saya, ujar Bu Imar tak terima beliau diputuskan secara sepihak. Baik, saya akan kembalikan semuanya. Saya nggak butuh bantuan Bu Imar lagi, tutur Darwin. Plak! Tanpa diduga, Bu Imar malah menampar Darwin. Darwin merasa sangat emosi ulah Bu Imar yang berani-beraninya menamparnya, sedangkan beberapa orang yang lewat tampak memperhatikan mereka. Bahkan mereka melihat Darwin yang tengah terkena tamparan. Sialan, desis Darwin. Setelah menampar Darwin, Bu Imar segera masuk ke dalam rumahnya. Bu Imar pun juga turut emosi, bahkan beliau menutup pintu dengan cara dibanting dengan keras. Di dalam rumah Bu Imar berteriak frustasi. Baginya Darwin sudah melecehkan dirinya. Sungguh di luar dugaan Bu Imar, bukannya rumah tangga Darwin menjadi hancur, melainkan mereka tampak biasa-biasa saja, malah dirinya yang diakhiri. Padahal Bu Imar berharap Tifa akan marah besar dan meminta cerai pada Darwin. Tapi kenyataannya Tifa tidak demikian. Bahkan Darwin seperti mempertahankan rumah tangganya karena bisa dilihat dari Darwin begitu mencintai Tifa. Dada Bu Imar naik turun, pertanda beliau begitu marah pada Darwin. Bahkan beliau tak bisa menahan kekesalannya pada Darwin, hingga beliau melayangkan tamparan pada Darwin dan membuat Darwin terhuyung ke samping. Lalu Bu Imar berniat ingin membuat masalah pada Tifa untuk membuat pelajaran pada Darwin yang semena-mena pada dirinya. Awas saja kau Darwin, gumam Bu Imar. Di sisi lain, Bang, tadi ngobrol sama Bu Imar ya? Tanya Tifa. Iya, jawab Darwin singkat. Darwin tahu jika Tifa mengetahuinya karena ketika ia pulang tadi, Tifa berdiri di luar rumah dengan tatapan yang tajam. Abang ditampar Bu Imar? Tanya Tifa. Iya, karena beliau tidak terima, jawab Darwin. Dasar perempuan calang, gumam Tifa. Tapi abang benar-benar menolak. Abang juga gak mau, tapi malah beliau mengancam kita gak boleh buka warung kembali, jawab Darwin. Tifa terdiam, padahal sebenarnya warung tersebut sangat menjijikan bagi mereka. Tifa yang benar-benar menjalankan usaha tersebut sampai-sampai ia kurang tidur. Namun tanpa Tifa ketahui, ternyata uang modal berasalkan dari Bu Imar. Bahkan suaminya juga turut berbohong. Tifa kecewa, tapi ia tidak mau rumah tangganya hancur. Ia percaya jika Darwin berniat demikian, hanya niat karena ingin membahagiakan dirinya. Aku gak mau warung kita diambil bang. Aku gak mau. Usaha kita juga udah rame. Aku gak mau Bu Imar mengambilnya. Enak aja perempuan bau tanah itu, sambung Tifa. Tapi mau gimana lagi, beliau meminta semuanya, jawab Darwin. Aku ada rencana bang, demi mempertahankan semuanya, ujar Tifa. Apa? Kita persiapkan malam ini menghabisi Bu Imar, ujar Tifa. Gimana caranya? Tanya Darwin serius. Tifa segera mendekatkan kepalanya pada Darwin. Ia membisikkan sesuatu di telinga Darwin sehingga membuat laki-laki tersebut menganggukkan kepalanya berkali-kali. Kamu yakin sayang? Tanya Darwin. Sangat yakin, jawab Tifa. Ada keraguan sebenarnya di dalam hati Darwin. Tapi mau gimana lagi? Ia tidak mau lagi berurusan dengan Bu Imar. Dan ia tidak mau Tifa meninggalkan dirinya karena ia teramat sayang pada sang istri. Bang, kenapa bengong sih? Ujar Tifa mengagetkan Darwin. Kamu yakin sayang? Tapi itu sangat berbahaya, ujar Darwin tak percaya dengan ide yang dilontarkan oleh Tifa. Kamu ragu bang? Jika kamu ragu, ya sudah, lebih baik kita pisah aja, jawab Tifa. Bukan gitu, tapi abang memikirkan resiko kita sayang, ujar Darwin, mencoba Tifa untuk mengurungkan niat jahatnya. Kenapa abang ragu? Apa jangan-jangan abang benar-benar jatuh cinta dengan perempuan tua itu? Benar begitu bang? Jawab jujur, ujar Tifa menatap Darwin sengit. Tidak,
Abang tidak mencintai Bu Imar, jawab Darwin cepat. Lalu kenapa abang ragu? Aku khawatir abang menikmati juga bersama Bu Imar. Jujur aja bang, biar aku yang pergi, ucap Tifa. Enggak, abang hanya memikirkan akibatnya dan resiko besarnya di kemudian hari, terang Darwin. Lupakan aja akibatnya, kita akan aman jika pandai menjaga rahasia, ujar Tifa terus meyakinkan Darwin yang sempat ragu. Lalu mereka menyiapkan perlengkapan yang akan diperlukan. Tifa pastikan rencananya akan berjalan dengan mulus sesuai arahannya. Tifa juga akan pastikan jika Bu Imar tidak akan pernah lagi ditemukan oleh siapapun. Bahkan semuanya Tifa siapkan sedemikian rupa hingga Darwin tinggal menjalankan tugasnya saja sesuai arahan Tifa. Tifa membayangkan tentang Bu Imar dan Darwin bercinta terus menari-menari di pikirannya. Terbesit jika Darwin juga sangat menikmati permainan tersebut. Sesekali Tifa berteriak menumpahkan rasa kesalnya. Sakit hati, kecewa, semuanya campur aduk. Bahkan ia juga membenci Darwin, tapi ia lebih benci pada Bu Imar karena sejak dulu ia sudah tidak suka dengan perempuan parubaya tersebut. Ah, sialan, pengkhianat, gumam Tifa emosi terus melontarkan kata-kata kotor agar rasa sesak yang menghimpit dadanya bisa berkurang. Lalu Tifa mengambil parang besar dan juga alat lainnya yang diperlukan. Gemetar tangan Tifa, tapi rasa sakit lebih dalam daripada rasa takutnya. Setelah yakin dan menyiapkan semuanya, lagi-lagi Darwin merasakan keraguannya. Bahkan ia kembali bernegosiasi dengan Tifa agar Tifa memikirkan resiko besarnya yang akan mereka terima. Namun Darwin memilih diam saja. Ia memilih menurut pada Tifa. Percuma ia kembali mendebat, karena yang ada di pikiran Tifa hanya kemarahannya. Bang, kamu tahu kan apa yang harus kamu perbuat? Tanya Tifa. Iya, abang tahu, jawab Darwin. Malam itu, Darwin sekitar pukul 10, ia merencanakan menemui Bu Imar. Setelah mengetuk pintu, tak lama perempuan tersebut meminta Darwin untuk masuk. Ada apa kamu kesini, Darwin? Bukankah kau sudah tidak mau lagi dengan saya? Bahkan kau menyakiti saya, ujar Bu Imar. Maafkan saya, ujar Darwin tertunduk. Niat saya kesini untuk meminta maaf atas kejadian tadi siang, dan saya ingin berharap kepada Bu Imar untuk memperbaiki semuanya, ucap Darwin. Bu Imar yang benar-benar dimabuk cinta, beliau juga tak mau lepas dari Darwin. Akhirnya beliau memaafkan sambil memeluk Darwin, disertai isak tangis beliau yang begitu tulus. Tapi malam ini Tifa ingin bertemu dengan Bu Imar, ujar Darwin. Kenapa? Iya, dia ingin bicara langsung dengan Bu Imar, jelas Darwin. Mau bicara apa dia? Tanya Bu Imar lagi. Tidak tahu, jawab Darwin. Suruh masuk aja ke sini, ucap Bu Imar. Dia menyuruh Bu Imar yang ke rumah. Turuti saja, mungkin Tifa merestui kita berdua, ujar Darwin meyakinkan. Setelah Darwin menyebutkan kata tersebut, Bu Imar lantas tersenyum. Ia berharap Tifa merestui dengan Darwin dan mau berbagi suami dengan dirinya. Jam menunjukkan pukul 10 lewat. Darwin mengajak Bu Imar ke rumahnya dengan menemui Tifa. Tak perlu waktu lama, kini Bu Imar sudah duduk di meja makan di dapur bersama Tifa dan juga Darwin. Terdapat makanan yang tertata di meja makan, seperti sengaja disiapkan untuk menyambut tamu. Minumlah Bu, titah Tifa, dan segera Bu Imar meminum teh yang diberikan. Apa yang ingin dibicarakan Tifa? Tanya Bu Imar. Bu Imar benar-benar menyukai suami saya, tanya Tifa langsung. Semburat merah di pipi Bu Imar terlihat jelas. Beliau malu-malu menganggukkan kepalanya. Melihat tingkah Bu Imar mampu membuat Tifa ingin muntah. Begitu pula dengan Darwin yang membuang pandangan. Sudah berapa lama Bu Imar bersama dengan suami saya? Tanya Tifa. Lalu Bu Imar menatap Darwin, dan Darwin menganggukkan kepalanya agar Bu Imar berkata jujur. 4 bulan, jawab Bu Imar. Bu Imar mau tinggal bersama kami? Tanya Tifa. Tanpa pikir panjang, Bu Imar menganggukkan kepalanya dengan begitu yakin. Akan saya kabulkan, gumam Tifa.
Bu Imar begitu senang. Beliau tidak menyangka jika Tifa menyetujui menjadi sebagian dari hidup Darwin. "Makanlah dulu, Bu. Nanti makanannya keburu dingin," ujar Tifa. Setelah Bu Imar memakan makanan tersebut, dalam hitungan detik Bu Imar merasakan pusing dan juga ngantuk. Bahkan pandangan beliau menjadi kabur. Terlihat Tifa dan Darwin tersenyum kepada beliau. Kini giliran Darwin yang beraksi. Mereka menghabisi nyawa Bu Imar hanya dengan mencekik leher perempuan tersebut. Karena mereka tidak mau diawali dengan pertumpahan darah yang banyak, Darwin berdiri dan melancarkan aksinya dengan sekuat tenaga. Bu Imar tak bisa melawan. Bahkan Tifa juga turut memegangi tangan Bu Imar. Bu Imar hanya bisa berontak dan berusaha meminta tolong. Bahkan kaki beliau menghentak ke lantai disertai dengan kejang-kejang. Bu Imar yang sudah tua, tak banyak tenaga, maka dengan mudah Tifa dan Darwin menghabisi perempuan itu. "Sepertinya sudah tidak bernyawa lagi," ucap Darwin sembari melepaskan tangannya pada leher tersebut. "Iya bang, sudah tidak ada pergerakan lagi," jawab Tifa. "Terus selanjutnya apa?" tanya Darwin. Tifa mengambil parang dan menyerahkannya pada Darwin. "Untuk apa?" "Kita eksekusi kakinya, kita jadikan sup," ujar Tifa menyeringai. Darwin yang mendengarkannya hanya bengong. Otaknya tak bisa mencernanya dengan jelas. Yang pasti saat ini ia harus menuruti apa kata Tifa saja. "Cepetan bang," titah Tifa. Darwin menganggukkan kepalanya. Ia sudah tahu harus berbuat apa. Darwin lalu menyeret tubuh Bu Imar ke kamar mandi, sedangkan Tifa mengikutinya di belakang. Parang yang tajam sudah disiapkan sama Tifa. Bahkan kini parang tersebut sudah berpindah tangan pada Darwin. "Aku serahkan kepadamu bang. Buktikan kalau kamu benar-benar sayang sama aku," ucap Tifa meyakinkan Darwin. "Cepetan," sambungnya lagi setelah kesal karena tidak ada pergerakan dari suaminya. "Abang gak berani sayang, abang gak tega," jawab Darwin. "Shh, jangan terlalu nyaring. Cepat lakukan apa yang aku suruh," kata Tifa tak mau dibantah. Tifa terus menekan Darwin agar laki-laki itu tak membantah apa yang ia suruh. Darwin memperhatikan jasad Bu Imar. Ia kembali memastikan jika Bu Imar benar-benar sudah tak ada lagi. Bahkan kini jasad tersebut begitu mengenaskan, dengan mata yang membelalak dan lidah yang menjulur. Bu Imar yang sudah tidak bernyawa lagi. Ia sudah siap dieksekusi. Bahkan Darwin sudah sangat siap menuruti apa kata Tifa. "Sampai bagian mana?" tanya Darwin. "Bagian lutut," jawab Tifa. Karena Tifa berpikir cukup sampai lutut. Lalu bagian paha ialah bagian yang paling daging, yang banyak serat lemaknya yang banyak. Mungkin nanti bisa dijadikan soto beberapa waktu untuk menghemat pengeluaran untuk di warung. "Cepatlah bang, kita harus menyelesaikan sebelum subuh," ucap Tifa mendesak Darwin. Bermacam-macam benda tajam sudah disiapkan. Darwin menatap Bu Imar untuk terakhir kalinya, walaupun ia tidak suka dengan perempuan itu dan hanya terpaksa. Namun di sisi lain, dirinya juga merasa iba pada perempuan tua tersebut. Bagaimanapun juga beliau sudah banyak membantu dirinya dan juga Tifa. Tanpa sadar, Darwin mengusap sudut matanya. Ia sedih ada rasa penyesalan telah menghabisi nyawa seseorang. Di antara desakan Tifa, akhirnya ia melayangkan sebuah kapak di salah satu kaki tersebut. Terdengar jelas kesibukan yang mereka lakukan malam itu. Bahkan cairan merah mengalir begitu banyak. Tak ada hati bagi keduanya menghabisi dan memutilasi seorang perempuan parubaya demi keuntungan mereka berdua. "Cepetanlah bang, tuntaskan secepatnya," ujar Tifa, sibuk mengamankan kedua belah kaki yang sudah dipotong. Ia memasukkan kaki tersebut ke dalam plastik hitam yang sebelumnya sudah dibersihkan untuk dimasak nantinya. Sedangkan dari paha ke atas, Tifa dan Darwin memilih menguburkannya. "Bagian paha kayaknya lebih berlemak ya. Ambil bang," titah Tifa. Dengan membabi buta dan kesetanan, Tifa mengambil beberapa bagian di paha tersebut. Ia mengambilnya secukupnya saja dan bergegas menyelesaikan semuanya sebelum subuh tiba. Kondisi Bu Imar benar-benar sangat mengenaskan, bahkan darah berceceran di mana-mana. Perempuan parubaya tersebut sudah tidak memakai sehelai pakaian lagi.
Lalu Darwin mengambil karung dan memasukkan jasad mengenaskan itu ke dalam dan tidak lupa mengikatnya. Darwin menggotong karung tersebut. Karung berwarna putih itu basah oleh cairan merah yang terus mengalir bahkan berceceran ke tanah. "Cepetan bang," ujar Tifa sambil memperhatikan sekitar. Darwin memasukkan karung tersebut ke dalam lubang dengan cara mengempaskannya. Sedangkan pakaian Bu Imar juga turut dikuburkan agar benar-benar menghilangkan jejak. Lantas bergegas Darwin menimbunnya dengan tanah kembali dan memberikan dedaunan di atasnya. Setelah selesai, semua mereka kembali bergegas masuk ke rumah dan membersihkan sisa yang ada. Bahkan Tifa dan Darwin langsung mengepel lantai dan juga menyemprotkan aroma wangi ke seluruh rumahnya agar bau amis tidak tercium lagi. Beberapa kali Tifa membersihkan kamar mandi dengan cara menyikat dan menuangkan cairan agar benar-benar bersih dan wangi. Terlihat di dinding-dinding cipratan darah terlihat begitu jelas. Tak lupa juga Darwin ikut menyiram tanah yang terkena cacaran darah. Malam itu, mereka sangat sibuk hingga tak terasa jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Mereka langsung membersihkan tubuh dan menyimpan kembali benda-benda tajam yang mereka gunakan barusan. "Jangan sampai ada yang meninggalkan jejak sedikit pun," ujar Tifa. "Iya, semuanya udah aman," jawab Darwin begitu yakin tidak ada meninggalkan jejak berupa apapun. Keesokan paginya mereka begitu kelelahan hingga tertidur pula sampai siang hari. Dan ketika bangun, Tifa memperhatikan Darwin yang tengah menatap dirinya. "Kenapa ngeliatin aku bang?" tanya Tifa. "Gak apa-apa, kamu cantik," jawab Darwin. Tifa tersipu mendengar penuturan sang suami. "Makasih ya sudah maafin abang," ucap Darwin. Tifa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Terima kasih juga sudah menebus kesalahanmu."